Ya saudara, kita mulai saja ya renungan firman Tuhan. Saudara, apa yang saya rasa dapatkan. Tapi saya terus ajak setiap saudara, bukan hanya sekedar dengar firman, saya tangkap tuntunan Tuhan. Ya Tuhan tahun ini memberikan tema apa saudara? Tahun ini beri tema apa saudara? Double favor. Favor itu sudah kemurahan Tuhan. Orang dapat favor itu sudah luar biasa. Artinya harusnya tidak bisa dibuat bisa. Harusnya tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Harusnya tidak mungkin dimungkinkan Tuhan. Harusnya tidak ada bisa jadi ada. Apalagi double. Jadi itu luar biasa sekali. Double favor. Sejak saudara harus bisa menghayati, lalu ditangkap sungguh-sungguh. Karena yang menentukan itu salah satu yang utama dasarnya iman. Saudara, enggak ngerti sungguh-sungguh, enggak bisa mengimani, enggak bisa mengalami. Yesus selalu berkata, terjadi sesuai dengan imanmu. Saudara, lah harus ditangkap, dihayati, direnungkan siang malam sampai merema, sampai menjadi rema bagi setiap saudara. Ya saudara, itu salah satu tema yang luar biasa. Karena kita tahu dunia sedang dalam kegelapan. Ya Yesaya itu terus digenapi. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Betul gak? Sampai sekarang terus gak pernah habis-habisnya saudara. Tapi sekali lagi dunia boleh dalam gelap. Bangsa-bangsa orang itu pada hatinya kelam. Ingat ya, Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk anak-anak Tuhan. Tuhan ingin terangnya diturunkan. Kita diterangi. Ada tinggal dunia yang gelap tapi diterangi oleh Tuhan. Artinya kita dapat terang. Kita dapat pertolongan. Kita dapat berkat dari Tuhan. Sampai kemuliaannya terpancar dikatakan di surga. Sehingga orang dalam kegelapan, orang dunia lihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka berbondong-bondong datang. Betul saudara? Akhirnya dari mana-mana datang. Sehingga terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan banyak sekali. Tapi juga setelah itu ada kelimpahan dari seberang datang. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Nah itu gak masuk akal. Tapi itu tema untuk bulan Februari saudara. Ya tentang apa? Terobosan keuangan. Kita sudah belajar selama 1 bulan. Ya ini sudah minggu terakhir. Kalau untuk Miracle Night juga ini yang terakhir sekali saudara. Dan kalau saudara perhatikan itu sama sedang terjadi. Yang keempat adalah nanti di ibadah. Tuhan akan kemuliaan Tuhan di setiap ibadah. Saudara itu luar biasa. Ya Kedar, Nebayot, saudara semua bawa persembahan sehingga sungguh-sungguh rumah Allah ya penuh dengan kemuliaannya. Saudara. Nah sama tadi saya katakan untuk Februari itu ada kaitannya kelimpahan seberang, kekayaan bangsa-bangsa, saudara. Ya sekalipun dunia dalam kegelapan. Nah hari-hari ini kalau saudara lihat di berita-berita, saudara sedang banyak terjadi apa? Muncul saudara. Itu kalau dihayati sungguh-sungguh itu urusan besar saudara. Sedang banyak terjadi PHK di mana-mana karena dunia gelap. Bangsa-bangsa kelam, memang keadaan dunia itu tidak baik. Keadaan ekonomi memang tidak baik. Itu menyeluruh dunia saudara. Ini hanya sekitar yang di Indonesia saja saudara. Jadi banyak, ini tidak tahu berapa, 4.000. Ini berapa lagi saudara? 1.000 saudara. Ini berapa lagi? 11.000. Solo paling sedikit katanya gitu. Ini 4.000 saudara. Ini tadi berapa? 1.000, ini 1.100. Solo paling sedikit katanya. Ada enggak Solo? Ada enggak? Putih Solo ya, pinggir Solo ya itu. Tapi coba berapa? Yang Sukoharjo berapa? 10.000 lebih loh saudara. Betul mana? Enggak dibuat ya? Dibuat enggak ya? Ya 10.000 berapa gitu loh saudara. Lah saudara, waktu saya baca-baca itu, waktu saya mau ke sini saya rasa Tuhan itu dorong setiap kita, ayo kita bangkit doakan mereka.
ya yang sedang ya mungkin sedang ngalami. Belum tentu loh saudara. Kalau 10.000 itu mungkin jemaat ya siapa mungkin bahkan ada saudara yang ada di tempat ini sebetulnya sedang termasuk beberapa yang sedang ya karena kena PHK karena memang keadaan ekonomi di dalam dunia, saudara. Tapi sekali lagi jangan khawatir, jangan takut. Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa kelam, tapi terang Tuhan turun atas kita. Terang Tuhan turun atas umatnya. Bahkan sampai kemuliaannya terpancar. Ada sesuatu melampaui luar biasa. Sehingga justru kita bisa jadi terang. Justru kita bisa jadi berkat. Justru kita jadi jawaban. Orang cari Tuhan melalui gereja kita. Melalui setiap saudara. Orang temukan Tuhan melalui hidup kita, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Hari ini temanya adalah di balik PHK ada favor Tuhan. Ya katakan ya, tepuk tangan yang meriah. Temanya apa saudara? Temanya apa saudara? Di balik PHK ada favor Tuhan. Karena Tuhan temanya tahun ini kan favor. Double favor. Betul enggak saudara? Nah sekarang ada banyak kegelapan. Salah satunya PHK. Saya dorong setiap saudara. Kalau ada yang ikut kena PHK, imani tema ini. Tuhan sedang berikan tema firman. Di balik PHK ada favor Tuhan. Sekali lagi. Di balik PHK ada favor Tuhan. Sekali lagi. Di balik PHK ada favor Tuhan. Kalau saudara ketemu dengan orang lain, mungkin keluarga saudara sendiri, mungkin kenalan saudara sendiri yang kena dampak ini, saudara, saya beritakan kabar baik dari Tuhan. Tuhan, firman Tuhan, hari ini di balik PHK ada favor Tuhan, saudara. Dikuatkan imannya bila perlu disuruh dengarkan firman ini, saudara. Karena di YouTube ini ada tersimpan, saudara. Di balik PHK ada favor Tuhan supaya mereka bisa mendengar, supaya mereka bisa dibukakan oleh Tuhan juga, supaya mereka bisa dituntun oleh Tuhan juga, supaya mereka juga dapat pertolongan dari Tuhan, supaya mereka juga ngalami, saudara. Sekalipun ada PHK, malah di balik itu dapat favor Tuhan, bahkan double favor daripada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Seperti Yesaya 60, sekalipun dunia gelap, bangsa gelap, tapi terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terpancar, saudara. Nah itu harus ditangkap. Saudara tangkap, saudara bisa pakai juga untuk menguatkan yang lain. Kita akan doakan mereka juga, kita akan kuatkan mereka. Sehingga sungguh-sungguh itu seperti tadi, kita jadi terang. Kita jadi terang, betul gak? Orang sedang bingung, kita kuatkan mereka, kita hiburkan, kita tuntun mereka sehingga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Hari ini Tuhan bawa saya untuk kita merenungkan dari Yusuf. Yusuf dalam hidupnya itu berkali-kali mengalami, saudara, mengalami ya PHK, mengalami habis-habisan berkali-kali. Tapi di balik dia mengalami habis-habisan, selalu di balik itu ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Bahkan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan dulu, saudara, Kejadian 37 ayat 23 mulai. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Ya, jubah apa saudara? Maha indah yang dipakainya itu. Ya, saudara tahu dulu di Roma Yusuf itu anak emas. Di Roma dia itu serba istimewa, saudara, melimpah, saudara, mewah. Jadi tidak ada kekurangan itu di rumah, sampai diberi jubahnya bukan maha, saudara, katakan indah yang dipakainya itu ditanggalkan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Ya saudara, sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatan pada mereka satu kafilah orang Ismail datang dari Gilead, ya dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladam. Dalam perjalanannya, ya lihat
dengan unta yang perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu, ya menyembunyikan darahnya, marilah kita jual dia kepada orang Mesir ini. Tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara dengar ya, sekali lagi, sejak dari kecil dia adalah anak yang sangat dicintai orang tuanya. Dia dapat fasilitas yang luar biasa sekali. Hidupnya mapan, hidupnya enak, saudara. Nggak ngalami sesuatu ya yang berat gitu. Tapi saudara, ternyata saudara-saudaranya nggak suka. Saudara-saudara iri sama saudara. Karena dia selalu diberi lebih baik oleh ayahnya ya daripada yang lain. Nah, lama-lama makin iri. Satu, apalagi dia pernah mimpi juga, saudara, betul enggak? Dia akan dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Mimpi waktu berkas gandum, yang lain kakaknya tunduk semua pada berkas gandumnya dia, saudara. Artinya kakak-kakaknya kelak akan tunduk pada dia, itu saudara. Wah, sudah marah, tidak lama lagi mimpi lagi. Sampai bulan bintang pun menyembah. Artinya orang tuanya saja kalah, dia lebih lagi. Singkat ceritalah, karena keadaan itu maka saudaranya iri. Tadi jubah, waktu dia sedang kirim makanan, jubahnya yang indah diambil, dirampas, saudara. Bukannya itu, masukkan sumur kering, saudara. Iya, tapi untungnya akhirnya diangkat lagi, saudara. Waktu ada musafir lewat, dijual, akhirnya jadi budak di Mesir. Kalau saudara dengarkan itu dulu ya kisahnya. Saat itulah awal dia mengalami bencana. Saat itulah awal dia mengalami habis-habisan. Di Roma dia makmur, di Roma dia spesial, betul gak? Di Roma jubahnya indah, makanan luar biasa. Saat itu ya tiba-tiba, gak pernah disangka oleh dia, saya percaya. Tiba-tiba jubahnya dirampas, tiba-tiba masukkan sumur kering, tiba-tiba diangkat dan dijual jadi budak. Budak itu tidak ada harganya. Dirinya pun sudah dijual. Dirinya saja bukan punyanya dia lagi. Dirinya ada orang yang memberi. Habis total, saudara. Ya, itu gambaran juga seperti orang PHK, kehilangan pekerjaan. Ini lebih daripada kehilangan pekerjaan loh, saudara. Betul enggak, saudara? Kehilangan semuanya sampai jadi budak, saudara. Tapi sekali lagi, kalau saudara baca dalam Alkitab, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, orang-orang yang percaya. PHK itu bukan akhir dari hidup kita, saudara. PHK itu bisa menjadi awal perjalanan bersama Tuhan, bisa menjadi awal favor itu kita alami, saudara. Sekalipun mengalami masalah, saudara. Ya, yang penting apa kalau saudara perhatikan, sekalipun dia mengalami seperti itu, tidak putus asa. Betul, saudara. Yang penting apa? Tetap hidupnya yang baik, saudara. Tidak putus asa. Tetap saja yang baik. Tetap saja saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi tema ini berkata, di balik masalah, di balik PHK, di balik bencana apapun, di balik itu ada favor Tuhan. Ya, kita harus melangkah sampai dapat favor Tuhan. Kalau kita dapatkan favor Tuhan, keadaan jadi terbalik. Masalah justru menjadi mahkota. Kalau saudara belajar di Alkitab, saudara bisa dapatkan banyak. Yusuf di rumah Potifar, kalau ada ayahnya juga, saudara betul. Dia kerja yang baik. Apapun yang dipercaya pada dia dikerjakan dengan sangat baik sekali, saudara. Sehingga akhirnya Potifarnya senang. Ini budak beda dengan yang lain. Yang lain malas, yang lain penuh dengan kepahitan. Orang jangan salah, saudara. Waktu jatuh, waktu habis-habisan, kalau itu kadang-kadang hatinya bisa gelisah. Kadang-kadang sudah malas kerja, betul gak? Jangan sampai karena
Ya, PHK, jangan sampai karena kena masalah, kehilangan, habis-habisan. Lalu saudara malas lagi berjuang. Jangan sampai akhirnya saudara pahit hati dan macam-macam. Tetap pegang Tuhan. Lihat Tuhan, di balik PHK pun ada favor Tuhan. Supaya tetap saudara kita dekat dengan Tuhan. Tetap kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita tetap akan ada perlindungan, kita tetap akan ada pertolongan, bahkan tetap akan ada mukjizat. Tapi kalau ada di antara saudara yang saudara memang belum hidup dalam Tuhan, segera cepat datang pada Tuhan. Saat saudara mengalami ya habis-habisan, saudara mengalami PHK, butuh pertolongan Tuhan, datang pada Tuhan supaya bisa ya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jangan ada masalah malah menjauh, jangan. Saudara, justru mendekat pada Tuhan. Betul saudara? Firman Tuhan selalu berkata, aku mencari ke gunung-gunung, dari mana aku bisa dapat pertolongan. Tapi ternyata pertolonganku hanya di dalam Tuhan. Saya cari rambut kemana-mana, gunung ku daki, lautan curang ya, mana-mana cari damai, tapi tak dapat damai, tak ku dapat juga. Hanya di dalam Yesus ada damai. Kalau saya hanya dalam Yesus ada rambut saudara. Tapi untuk setiap orang Tuhanlah jawaban. Dia berkata, aku itu jalan yang benar, yang membawa kehidupan. Pengharapanmu dihidupkan, imanmu dihidupkan, usahamu dihidupkan, pekerjaanmu dihidupkan, keuanganmu dihidupkan, hubungan rumah tangga dihidupkan. Tetap saja ya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Amin. Karena Roma 8 ayat 28 juga dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Kita harus jadi orang yang mengasihi Dia. Jangan kecewa dengan Dia, jangan tidak percaya dengan Dia. Harus percaya dengan Dia, harus mendekat dengan Dia, harus mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja, apapun yang terjadi buntutnya baik, di balik itu baik. Allah karena turut bekerja apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi yang pertama, ya Yusuf mengalami seperti itu, saudara. Tapi ingat, di balik itu ada favor. Akhirnya dia diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar, betul? Dia di rumah sudah, tapi sekarang dia jadi orang kepercayaan. Semua diserahkan pada Yusuf. Asal kita terus jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyerah, saudara. Jangan berpikir negatif. Tetap ingat, di balik PHK ada favor Tuhan. Maka datanglah pada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan. Ikuti firman Tuhan dengan benar. Lakukan firman Tuhan dengan benar. Kau akan melihat kemuliaan ada. Saudara akan temukan favor daripada Tuhan itu dinyatakan. Amin. Jadi saat ini kalau saudara yang mengalami atau saudara ketemu dengan teman yang mengalami, seorang ingatkan, di balik PHK-mu ada favor Tuhan. Ayo mulai datang pada Tuhan, raih favor Tuhan, terima favor Tuhan, sehingga akan terjadi pembalikan yang luar biasa. Lah Yusuf bukannya satu kali itu saja, ngalami habis-habisan, ngalami ya dimasukkan sumur, ngalami sampai hilang semua yang dia punya. Waktu dia sudah ya di rumah Potifar, jadi kepercayaan Potifar, lalu ngalami apa saudara? Digoda oleh siapa? Tante Po katanya. Apanya Tante Po katanya? Potifar maksudnya. Iya saudara. Lah dia tetap saja hidupnya dia tidak mau. Diajak berzina tidak mau. Betul enggak saudara? Diajak kumpul kebun tidak mau saudara. Tetap mau kekudusan. Diajak curang tidak mau. Dia tidak mau mengkhianati Potifar yang memberi kepercayaan pada dia. Ini penting saudara. Tetap pegang firman.
tetap pegang kejujuran. Jangan, dulu dia nggak jujur, ikut, jangan. Tetap pegang. Jadi anak Tuhan, tetap jujur. Tetap saja mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Dia tolak, saudara. Tapi nyatanya istri Potifar lebih marah lagi. Akhirnya dia apa? Difitnah. Akhirnya dia apa, saudara? Difitnah. Lalu apa? Masuk penjara, saudara. Ya, Kejadian 39 ayat 19-20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu ini. Maka bangkitlah marahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam apa? Penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Kalau saudara mengerti, yang pertama di PHK. Dulu kan kerja di tempatnya Potifar, betul enggak? Malah punya kedudukan toh. Malah dianggap mungkin ya pemimpin tertinggi di rumahnya. Di PHK. Dan bukan hanya di PHK, sudah di PHK dimasukkan penjara. Betul saudara? Sekarang kalau masalah pabrik tutup hanya PHK. Kalau Yusuf di PHK dan masuk penjara. Tapi hebatnya Yusuf tetap saja hidup bersama Tuhan. Yusuf tetap saja tidak mengeluh. Yusuf tetap saja tidak bersungut-sungut. Yusuf tetap saja tidak menyalahkan Tuhan atau apapun. Tetap saja tidak putus asa. Di penjara pun dia jadi narapidana yang baik, yang bisa dipercaya. Kalau diberi tugas dilakukan sebaik mungkin. Itu ciri-ciri orang yang gak kecewa. Orang kecewa itu sudah malas. Disuruh apa-apa malas, betul gak? Orang putus asa juga sama. Gak ada usaha, gak ada perjuangan. Dia tetap saja, rohnya tetap mantap, saudara. Imannya tetap mantap, saudara. Kejujurannya tetap tidak hilang. Diberi kepercayaan pada kepala penjara, jujur. Gak pernah dia curang. Tetap makanan yang dipercayakan semua disalurkan, dibagi sebaik mungkin. Kunci yang diserahkan tetap ya dikerjakan sesuai aturan dengan benar. Sampai dia jadi orang kepercayaan kepala penjara. Di balik penjara pun ada favor Tuhan. Kira-kira Yusuf itu di penjara kekurangan makan enggak, saudara? Limpah-limpah, semua diserahkan dia kok. Kuncinya serahkan dia kok. Makanan serahkan dia kok. Memang tempatnya saja penjara. Tapi sebenarnya dia nggak pernah kekurangan. Ada favor Tuhan. Bahkan Tuhan itu pakai cara banyak. Akhirnya ada juru minum. Akhirnya ada juru roti yang di penjara. Betul saudara juga. Dan mereka nggak bisa ngartikan mimpi. Tanya dengan Yusuf. Yusuf bisa mengartikan mimpi. Kenapa? Yusuf tetap dekat dengan Tuhan. Justru masalah membuat dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, ada waktu banyak mendekat pada Tuhan. Lah nggak ada kerjaan. Dulu kan kerja. Sekarang di penjara kan dia nggak ada kerjaan. Kerjanya apa? Mendekat pada Tuhan. Kerjanya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Lebih dekat. Lebih dekat. Jadi lebih peka. Jadi lebih penuh hikmat. Jadi dia lebih punya marifat. Sehingga dia bisa menjelaskan mimpinya, saudara. Dan sungguh-sungguh apa yang dia jelaskan cocok, tepat karena dari Tuhan. Betul saudara ya? Lalu ya juru minum berkata, aku setelah pulang aku akan bantu engkau. Ya karena engkau enggak salah. Tapi janji tinggal janji, saudara. Janji gombal, saudara. Ya dilupakan lagi, saudara. Sekali lagi jangan takut. Janji manusia bisa berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Juru minum bisa lupa. Juru minum bisa berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Rajanya dibuat mimpi. Ganti toh saudara. Kalau dulu juru minum, rajanya mimpi. Dan tidak bisa ada yang menjelaskannya. Artinya mimpi. Bingung terus saudara. Sampai dia Gak tahu gimana, pokoknya membuat juru minum ingat, di penjara ada Yusuf yang ya alami habis di PHK gitu saudara. Lalu diambil pulang. Kalau sudah Tuhan bekerja sekejap, hanya balik tangan, betul?
Narabina sekejap jadi orang kedua saudara raja. Sekejap jadi penguasa di Mesir. Saudara. Hanya sekejap saja saudara. Itu satu yang luar biasa. Saya percaya di penjara itu justru sedang mempersiapkan Yusuf saudara. Untuk segala halnya. Ya, kalau waktunya Tuhan datang itu sekejap. Enggak usah takut. Yang nunggu kok diproses belum selesai. Jangan sungut-sungut malah ngomong sekejap. Sebentar lagi gitu saudara. Sebentar lagi. Karena datangnya tidak bisa diduga-duga kok saudara. Betul gak? Malamnya sudah pasti masih gak ada apa-apa. Malah malamnya dia masih jadi orang yang dilupakan. Betul gak saudara? Orang yang ya sudah dilupakan saja. Tapi sekali lagi. Tuhan kita. Tuhan yang tidak pernah lalai dengan firman-Nya. Tidak pernah lalai dengan janjinya. Dia pasti di bumi boleh bergoncang. Tapi firman tidak pernah goyah. Firman Tuhan pasti. Janji Tuhan pasti. Kitanya yang harus pegang sungguh-sungguh Tuhan. Janjinya Tuhan. Percayai. Taati firman. Harus tinggalkan dosa ya saudara. Gak bisa kalau terus hidup dalam dosa ya rusak. Tuhan ngomong bukan tangan Tuhan kurang panjang. Tapi kadang-kadang karena dosa. Nek biasanya terlalu cerewet. Ya jangan cerewet lagi gitu saudara. Ya ini hanya contoh semisal. Tapi betul itu harus seimbang. Dan saya percaya itu penting saudara. Jadi kalau sedang diproses jangan goyah. Ada saatnya orang itu diproses. Betul saudara? Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam pencobaan. Dalam ujian, dalam proses kehidupan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan terima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan ya Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang penting yang pertama mengasihi Tuhan, itu dulu. Ya, mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi tetap gak usah bingung. Karena kalau kita jadi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, apalagi saudara, Tuhan itu sudah pasti jadi jaminan. Ya, kasih Tuhan. Jadi jangan takut kalau diproses. Manusia itu tidak akan luput dari masalah. Tidak akan luput dari proses. Nah, saya perhatikan ada beberapa yang perlu kita pelajari. Kenapa kita mengalami masalah? Kenapa kita mengalami proses? Ada beberapa, bisa yang pertama karena dosa. Ya, Adam dan Hawa. Masalah pertama kali datang pada manusia karena dosa. Dulunya Adam dan Hawa tidak tahu apa artinya penderitaan itu, tidak ada. Awalnya diciptakan Tuhan tidak ada. Tapi sejak dia berbuat dosa, maka mulai ya dengan susah payah untuk cari makannya, dengan sakit untuk melahirkan, macam-macam lah. Itu karena dosa. Yang kedua bisa karena bukan dosa, karena salah langkah, salah ngomong, salah keputusan, salah langkah. Salah kok saudara, betul enggak? Ya pasti alami kerugian, tak betul enggak? Saudara kerja tapi salah belinya, salah apa? Ya pasti rugi. Bukan dosa, hanya karena salah lah gitu. Salah bicara, salah pilih dan salah macam. Itu bisa jadi penderitaan juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau sering salah ya banyak belajar. Kalau tadi dosa ya bertobat. Kalau banyak salah artinya kurang pandai, belajar supaya enggak banyak salah. Yang ketiga, saudara sedang diproses, betul enggak? Tidak semua orang menderita itu karena ya dosa atau karena salah. Ya, PHK juga ini kan karena masalah yang sedang datang toh, betul enggak saudara? Ya, jadi kalau ada orang sedang mengalami, kuatkan mereka, saudara. Ya, bertahan, ya, terus tabah dalam pencobaan. Bahkan anggaplah kebaikan, anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau sedang mengalami saudara pencobaan, ya, itu membuat apa? Matang. Itu membuat apa? Dewasa. Itu membuat kasih karunia dinyatakan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita terus saudara melekat pada Tuhan, ya tidak goyah, kita mengalami luar biasa. Kejadian 41
Ya ayat 39 sampai 41. Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Lalu Fir'aun Lalu Fir'aun berkata pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada yang begitu berakal budi dan begitu bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah yang lebih tinggi ya daripada engkau. Itu betul ya? Ya. Oh, itu terjemahan lain ya, terjemahannya beda. Saya baca yang terjemahan TP ya saudara. Kata Fir'aun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata ini kelebihanku daripadamu. Ya, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Israel. Akhirnya kemuliaan. Dia ngalami habis-habisan, betul enggak? Dia ngalami masuk penjara, ya, dia ngalami PHK dari rumahnya Potifar. Tapi sekali lagi, hidup kita bukan di tangan masalah. Hidup kita di tangan yang Maha Kuasa. Kuncinya pandang Tuhan. Kuncinya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kuncinya jadi orang yang mengasihi Tuhan. Itu jaminan. Masalah bukan ya, hidup kita tidak di tangan masalah, di tangan Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang menjadi jaminan. Akhirnya seperti Yusuf boleh mengalami hal seperti itu. Tapi endingnya keberhasilan, endingnya kemuliaan, endingnya favor, endingnya double favor. Seperti Yusuf itu double favor, saudara. Betul enggak? Akhirnya dia bisa selamatkan banyak orang. Mesir diselamatkan oleh dia karena dia ya ngalami proses, tapi dia lulus dan proses. Akhirnya semua keluarganya, ayahnya, kakak-kakaknya, semua datang ke situ juga diselamatkan, bisa dapat gandum, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Saya doakan yang sedang mengalami proses apapun, khususnya kalau saat ini tentang PHK, saudara tangkap firman Tuhan. Ini biar jadi rema untuk saudara. Saudara jatuh tidak akan hancur, akan bisa bangkit lagi, dibangkitkan Tuhan lagi, disertai Tuhan lagi, diberkati Tuhan lagi, dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Tuhan akan lakukan sesuatu yang baru, yang dulunya saudara belum pernah alami. Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak buat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi ada baru, ada satu yang tertutup, Tuhan buka jalan yang lain, saudara. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang tutup. Yesus itu jalan. Amin. Ada ya, nanti Tuhan akan buka jalan yang lain. Bisa diberi pekerjaan yang baru, bahkan kadang bisa malah akhirnya kerja sendiri diberkati Tuhan lebih daripada sebelumnya. Tepuk tangan. Yang penting jangan menyerah. 1, 2, 3. Yang penting satu apa? Jangan menyerah. Sekali lagi, yang penting apa? Jangan menyerah, saudara. Tetap berjuang dan berdoa, mengandalkan Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Saya bacakan ya ini sekarang kesaksian-kesaksian yang jemaat yang pernah bersaksi yang ada kaitannya dengan PHK supaya menguatkan. Ibu Novi, kami sempat berada titik paling rendah seperti Yusuf ya, kehilangan semuanya bahkan sampai rumah. Namun yang kami lakukan adalah kami menabur benih profetik, malah menabur saudara, benih profetik saudara. Tuhan taruh dalam hati saya bahwa suami saya ke Jakarta, ya Tuhan taruh dalam hati saya bahwa suami saya akan ke Jakarta. Saya imani, namun pada kenyataannya suami malah apa? Di PHK, saudara, malah di PHK. Kami makin bangkit meningkat,
malah meningkatkan taburan kami loh. Ini orang nekat saudara. Biasanya orang yang ngalami itu orang nekat karena imannya enggak goyah. Loh, saudara. PHK itu memang mungkin caranya Tuhan di PHK karena mau dibawa ke Jakarta kok. Ya enggak saudara. Singkat cerita ada teman yang order baju APD bahkan masker 3 lapis karena ada program dari Gubernur DKI. Inilah ya ternyata maksud Tuhan suami saya ke Jakarta. Bahkan ketika kami melangkah jual masker medis, ya sangat laku keras dari beberapa usaha kami lakukan ini, kami mendapat apa? Untung mestinya sini untuk dapat untung ratusan juta tiap hari loh saudara. Ratusan juta itu tiap hari. Ya, bahkan kami diangkat menjadi distributor untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saudara sekali lagi. Semua itu di tangan Tuhan, bukan di tangan apapun saudara. Pegang firman, pegang firman. Yang penting yang pertama jangan menyerah dan kehilangan harapan, jangan. Amin. Yang kedua tetap setia dan percaya pada Tuhan. Setia. Ya. Jangan sampai ada yang undur, jangan sampai ada yang tidak berdoa, tidak ibadah, tidak melayani, jangan sampai. Setia, kalau kita enggak setia bisa kehilangan. Misalnya lah Zakaria, saudara, ya dia ngalami masalah enggak bisa punya anak, istrinya mandul sudah sampai lanjut umur, bersyukur pasangan yang setia, betul? Tetap setia dengan pasangan, tetap setia dengan Tuhan, tetap setia melayani, tetap setia melayani, tetap setia melayani. Waktu dia sedang melayani, malaikat datang. Malaikat berkata, Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan mengandung. Bahkan anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Buka jalan bagi Mesias. Saudara, luar biasa. Kenapa? Setia. Kalau ada yang enggak setia, hari ingat. Jangan tidak setia. Tetap setia. Yusuf kalau enggak setia lagi dengan Tuhan, habis ya. Mau apa? Betul enggak? Jadi budak enggak setia dengan Tuhan lebih hancur. Jadi narapidana enggak setia dengan Tuhan, habis dia. Tapi bersyukur dia mengalami kasih karunia yang luar biasa karena setia. Ya, jangan pahit, jangan kecewa. Ya, kesaksian ya Ibu Meing gitu Saudara. Shalom, saya mau bersaksi, pernah satu kali tiba-tiba saya dapat kabar anak perempuan saya alami PHK karena kantornya tutup, Saudara. Setiap malam saya selalu memuji, ya berhembuslah Roh Kudus sampai 3 kali saya ulang-ulang gitu, Saudara. Dan puji Tuhan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan buka jalan. Anak saya bisa ya diterima kerjaan di perusahaan yang dia rindukan, malah dipindah ke perusahaan yang memang dia ingin dulunya, Saudara. Dan dekat dengan tempat tinggalnya 1,5 kilo saja. Dan lebih luar biasa anak saya digaji dengan gaji yang luar biasa yang dia rindukan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara orang tua anakmu kena PHK, juga sekali lagi jangan gentar, jangan takut, memuji-muji Tuhan, bersyukur punya Tuhan. Kalau enggak punya Tuhan kan habislah saudara. Bersyukur ya Tuhan akan nuntun, Tuhan yang akan menolong saudara. Nah itu ada kuasa luar biasa. Amin saudara. Ya, lalu gunakan masa saudara itu sebagai waktu untuk apa? Bertumbuh. Artinya badai yang dihadapi sebagai proses untuk bertumbuh, saudara. Ya, saya percaya Yusuf itu diproses terus mentalitasnya, karakternya. Apalagi di penjara itu saya percaya diproses sungguh-sungguh, saudara. Kerendahan hatinya dan macam-macam sehingga mentalitasnya siap, sehingga imannya siap, saudara, sehingga hikmatnya juga siap dipakai. Kadang-kadang Tuhan begitu, mungkin ada yang kena masalah atau di PHK karena sebenarnya Tuhan sedang persiapan, saudara. Ingat Musa itu waktu lahir saat itu sedang ada masalah besar.
anak laki-laki harus dibantai. Betul ya? Dia disembuhkan ibunya, tapi nggak bisa lama-lama. Akhirnya dilanjutkan di sungai Nil, ditemu oleh putri Firaun. Lalu selama 40 tahun dia jadi pangeran. Dia limpah, dia nggak pernah kekurangan. Sampai 40 tahun. Umur 40 tahun dia penuh dengan kejayaan. Betul saudara? Tapi jangan lupa loh ya. Tuhan sudah rencanakan pakai Musa itu sebelum lahir. Ya, dia dimasukkan di Mesir itu untuk apa? Dikembleng pengetahuannya, dididik. Karena Mesir itu waktu negara besar luar biasa. Saudara, pengetahuan luar biasa. Tapi pendidikan gak cukup. Perlu mengalami masalah, diizinkan lalu lari, tinggalkan. Masuk di padang gurun, betul enggak? Di padang gurun temennya cuma mbek itu saudara. Ya diam saja, nggak ada apa-apa. Itulah pembentukan apa? Karakter. Itulah pembentukan apa? Rohnya. Itulah pembentukan apa? Ya pergaulannya dengan Tuhan 40 tahun lagi. Betul? Itu habis-habisan dia. Waktu dia harus tinggalkan Mesir itu sama habis-habisan. Seperti Yusuf sudah kedudukannya hilang semua. Lebih daripada di PHK biasa. Habis di padang gurun. Adanya nyampe. Tapi setelah diproses 40 tahun, saatnya diangkat Tuhan. Setelah lulus, Tuhan nyatakan dirinya melalui semak duri. Betul saudara ya? Lalu dia dipanggil, ayo kembali ke Mesir. Itu apa saudara? Ditantang keberaniannya loh saudara, betul gak? Dia itu lari kok, seperti orang kena utang digulai tukang peleset sampai lari luar kota gitu saudara. Disuruh balik ke kotamu, temui tukang pelesetnya lah, gimana? Loh, Musa kan gitu saudara ya, sampai pindah kota supaya tidak ketahuan saudara. Disuruh balik, suruh menghadap Firaun ini. Tapi dia sudah mentalitasnya sudah kokoh. Betul? Hanya dia dipakai Tuhan luar biasa. Pakai saat-saat seperti itu juga untuk membangun roh kita. Amin saudara. Lalu percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan. Imani terus, deklarasikan terus. Terjadi pembalikan. Di balik PHK ada favor Tuhan. Ayo katakan, di balik PHK ada favor Tuhan. Di balik masalah ada favor Tuhan. Iya, jadi percaya, imani, deklarasikan saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya bacakan lagi satu kesaksian karena di gereja kita penuh mujizat, banyak kesaksian saudara. Seorang ibu perawat yang di PHK dari rumah sakit, namanya karena lupa dicatat dulu, tapi ini sudah pernah dicarikan. Justru bisa ya jadi pemilik klinik, jadi dia kerja di klinik tapi di PHK gitu saudara. Saya baca ya, ada seorang ibu yang mengikuti ibadah dan minta didoakan karena baru saja di PHK dari rumah sakit, ya tempatnya bekerja. Lalu keluarganya juga benar-benar mengandalkan penghasilan ya ibu tersebut. Ibu tersebut sudah sangat khawatir. Ia hanya mengharapkan mendapatkan pekerjaan baru. Namun ketika ia mulai mengimani dan mempraktekkan perkataan profetik, pembalikan saudara. Ia bahkan terus mengikuti pondok Daud. Dengan ajaib ibu tersebut mengalami mujizat besar. Ada orang yang menawarkannya untuk membuka klinik sendiri. Bahkan ibu tersebut bersaksi bagaimana hanya dalam waktu 1 bulan klinik barunya sudah mendapat 30 klien tetap. Loh, betul saudara, saudara dengar ya. Tuhan itu bekerja dengan cara yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Itu seperti anak Raja Wali loh. Kadang digoyangkan supaya terbang. Yusuf itu saudara tahu enggak saudara? Kenapa dia sampai oleh kakaknya dijual ke Mesir? Kenapa? Ingat enggak? Setelah Yusuf sukses, ya kakak-kakaknya datang ketakutan, ya toh? Ketemu dengan Yusuf ngomong dengan apa? Waktu kakak-kakaknya semua ketakutan, Yusuf ngomong apa? Siapa yang ingat? Yusuf ngomong jangan takut. Tidak usah takut. Bukan kamu yang mengirim aku ke Mesir. Tuhan. Hebat loh. Yusuf itu bisa melihat dengan mata rohnya.
Yusuf itu bisa ngerti rencana Tuhan. Maka dia nggak kecewa. Aku sampai dijual ke Mesir dari budak. Ini Tuhan, bukan aku. Kalau tidak diizinkan Tuhan, kakakku nggak bisa jual aku ke sini. Tuhan izinkan. Saya pernah nyampaikan firman, temanya apa? Saudara, kendaraan. Masalah itu kendaraan dari Tuhan untuk mencapai kemuliaan, mencapai favor. Dia dapat mimpi tapi kan nggak tahu. Nanti jadi penguasa gimana nggak tahu. Tuhan sudah tahu. Besok mau diangkat jadi apa? Penguasa di Mesir. Katakan dulu saudara. Besoknya mau diangkat jadi apa? Penguasa Mesir. Mimpinya semua itu artinya besok dia akan jadi penguasa di Mesir. Tapi dia kan tidak di Mesir. Kan mau jadi penguasa di Mesir kan harus pergi ke Mesir. Ya atau ya? Saudara. Lah caranya Tuhan gimana? Kirim kendaraan. Saudara. Dijual jadi budak. Kendaraannya namanya dijual jadi budak, saudara. Dia dinaikkan kendaraan, dijual jadi budak, dibawalah ke Mesir. Meneng, kita oke sing kroso. Setelah di Mesir, dia tadi rumah Potifar sukses toh. Lalu setelah itu untuk bisa jadi penguasa, nggak cukup hanya di Mesir. Di Mesir pinggiran kelas bawah dia nggak jadi penguasa. Kalau mau jadi penguasa Mesir, hubungannya harus istana. Ya atau ya? Maka dia difitnah oleh istrinya Potifar. Potifar itu panglima tingginya. Panglima tinggi. Potifar marah. Masuk penjara, saudara baca. Penjara istana. Bukan penjara biasa. Itu kan namanya apa? Kendaraan. Kendaraannya namanya fitnah gitu saudara. Dinaikkan di fitnah tapi masuk istana. Ya atau ya? Sudah masuk penjara kan masih belum bisa. Tambah kendaraan yang 3 apa? Siapa tahu? Ayo belajar. Kendaraan yang 3 apa? Ya, hampir benar. Belum. Dilupakan. Kata janji gombal. Kendaraannya namanya janji gombal. Nah gitu saudara. Dilupakan oleh juru minum dah. Tidak apa-apa. Kalau itu waktu dia tidak dilupakan saudara tahu. Dia dilepas ya hanya bebas. Jadi orang Mesir saja biasa. Mungkin pulang ke Kanaan. Dengan dilupakan. Nunggu waktunya Tuhan. Rajanya dibuat mimpi. Firaun dibuat mimpi. Butuh orang yang bisa ngartikan mimpi. Barulah ingat di penjara ada Yusuf. Diangkat. Dengar ya, masalah itu seringkali adalah kendaraan yang bawa kita ke rencana Tuhan. Tapi ingat ya, asal kita orang yang mengasihi Tuhan. Tidak semua orang. Kalau kita hidup dalam dosa, masalah itu menghancurkan kita. Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak usah bingung, gak usah gentar. Selama saya hidup saya lihat Tuhan itu nyata. Sampai sekarang saya merasakan terus kebaikan Tuhan. Apalagi sekarang ya Tuhan beri kesempatan bangun pusat kegeran Roh Kudus. Itu di luar nalar. Di luar saudara. Ya waktu mau bangun ya tidak ada dananya. Karena dananya sudah diberikan tanah terus betul kan. Tapi sekarang terus. Nanti Juni sudah mau dipakai ya untuk jemaat sudah bisa dipakai oleh jemaat. Desember sudah dipakai umum. Kemarin baru kaget ada orang yang ngasih. Dulu kita ingin tapi nggak tega apa belum bisa. Saudara tahu pohon zaitun kemarin itu ada yang ngasih pohon zaitun umurnya 200 tahun lebih. Jadi sama dengan yang di sana saudara. Betul nantinya ada. Di Getsemani kita itu sedang nantinya ada di tempat kita. Kita kadang-kadang tuh heran-heran Tuhan berkarya itu yang tidak pernah kita pikirkan. Nggak betul. Tiba-tiba dulu kita pikir nggak mungkin mau nanam 200 tahun nunggunya kapan tuh. Jadi itu sungguh-sungguh saudara. Tuhan hebat. Tuhan dah itu ya. Saya percaya minimal ratusan juta harganya. Loh, betul. Kayak gitu aja minimal itu ratusan juta. Tuhan hebat.
Tuhan dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Yang penting jadilah orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja apapun yang terjadi. Ya, endingnya kemuliaan. Ingat satu lagi Ayub. Ayub lebih lagi toh. Habis-habisan toh. Betul enggak saudara? Dia tetapi tetap kokoh. Aku lahir tanpa apa-apa. Pulang tanpa apa-apa enggak bisa. Betul enggak? Tuhan yang beri, terserah Tuhan. Hanya akhirnya teman-teman Ayub itu menuduh terus. Dia dicela, dituduh terus. Sampai hatinya akhirnya juga berontak dia. Tapi Tuhan ingatkan dia, Ayub, siapa engkau? Siapa Tuhan? Tuhan itu berhak atas segala sesuatunya. Pokok dijelaskan semualah. Hanya Ayub sampai sadar dia salah. Sempat marah dengan Tuhan. Karena dituduh oleh banyak orang terus teman-temannya itu. Hanya dia berkata, Tuhan ampuni aku. Aku salah. Aku cabut perkataanku. Betul ya? Lalu singkat cerita akhirnya Tuhan berkata, teman-teman Ayub yang nuduh dia terus harus minta ampun pada Ayub. Minta ampun pada Tuhan untuk mereka. Kalau tidak mereka akan dihukum. Didoakan siapapun gak bisa. Harus karena mereka yang nyerang Ayub gitu loh. Akhirnya Ayub doakan mereka. Setelah Ayub doakan mereka dipulihkan. Lipat ganda. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Itu hanya diuji. Betul saudara? Hanya diuji. Ayub 42 ayat 12 sampai 16. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang terdahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Habu. Seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jangan takut dengan masalah. Semua itu di tangan Tuhan. Takut Tuhan, jangan takut masalah. Amin saudara. Ada banyak, saya mau tunjukkan beberapa ya. Saudara tahu enggak iPhone itu apa? Ya tahu lah ya, handphone saudara. Saya mau tunjukkan sedikit. Steve Jobs yang pendirinya itu saudara. Lihat Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang ia dirikan. Jadi dulunya dia merintis lalu dijoinkan. Tapi dia akhirnya malah didepak di PHK. Ya, jadi Apple pada tahun 1985 setelah terjadi konflik dengan dewan direksi, namun ia tidak menyerah. Ya, setelah keluar dari Apple, ia mendirikan Next dan Pixar. Pixar kemudian sukses besar dengan film Toy Story. Ya, sementara Next akhirnya dibeli oleh Apple. Jobs kembali ke Apple 1997 dan membawa perusahaan itu ke puncak sukses dengan iMac, iPad, iPod ya, iPhone dan iPad. PHK itu bukan kesudahan. PHK itu kalau kita itu awal babak baru untuk kelas berikutnya. Awal babak baru untuk kelas berikutnya. Awal babak baru untuk kenaikan berikutnya. Itu aja. Sudah selesai ini, ganti yang lebih tinggi. Sudah selesai ini, ganti yang tinggi. Ya, saudara yang mengalami, jangan takut. Yang PHK, jangan takut. Ya, sekali lagi hidup itu di tangan Tuhan. Ini memang saatnya dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kelam. Tapi ini juga saatnya terang Tuhan turun atas orang yang mengasihinya. Kemuliaan Tuhan terpancar atas orang yang mengasihinya. Saudara, dan saudara tangkap sungguh-sungguh. Kita ngalami. Gereja kita ngalami, banyak jemaat ngalami. Saudara, tangkap sungguh-sungguh. Ya, saya percaya itu luar biasa sekali apa ya yang terkenal World
Disney itu ya. Disneyland itu saja. Itu saudara yang terkenal saudara. Sebelum mendirikan Disney, Walt Disney pernah bekerja sebagai kartunis di sebuah perusahaan surat kabar. Namun dipecat karena dianggap tidak cukup kreatif, ya, tidak menyerah, mendirikan perusahaan animasi kecil bernama Logogram Studio. Tapi bisnisnya gagal dan bangkrut dengan hanya beberapa dolar di kantongnya. Ia pindah ke Hollywood dan mulai membangun bisnis baru. Di sana ia menciptakan karakter Mickey Mouse yang akhirnya sukses besar. Ia pun membangun Walt Disney Company yang kini menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia dengan taman bermain, film dan jaringan TV global. Ngalami di PHK, ngalami bangkrut, tidak masalah. Kadang-kadang itu hanya proses, kadang-kadang hanya lompatan. Dan kalau sudah pegang terus sudah akan lihat kemuliaan yang luar biasa. Ada satu saudara ya namanya, tapi saya cerita aja, Nathaniel Sapot gitu ya. Ini gini, ada satu suami, nanti ngikuti aja ya. Jadi ada satu bapak gitu ngalami di PHK. Ada enggak sini bapak-bapak yang pernah ngalami PHK? Enggak ada yang ngaku, tapi mbu ada pun enggak, pokoknya enggak ngerti gitu saudara. Intinya waktu dia di PHK, dia pulang takut ngomong dengan istrinya. Nanti istrinya marah, nanti istrinya takut. Wah, dia enggak berani ngomong, sudah bergumul terus. Lah tapi enggak ngomong ya pasti ketahuan tuh, mosok besok enggak kerja. Betul enggak saudara? Terpaksa ngomong. Dengan takut-takut akhirnya dia ngomong dengan istrinya bahwa dia di PHK, sudah enggak punya pekerjaan lagi, saudara. Oh, dengan takut-takut dia ngomong. Tapi apa kata istrinya? Enggak usah takut, malah disuruh jangan takut, saudara. Enggak usah takut. Aku itu melihat kamu itu punya bakat menulis buku. Ini di PHK pakai waktumu, nulis buku saja. Aku lihat kamu itu punya talenta, punya bakat di situ, ngarang buku, nulis buku. Lalu suaminya bilang, lah kalau aku nulis buku, dari nulis sampai semuanya, sampai dicetak jadi, sampai dijual, mungkin 1 tahun. 1 tahun makan apa? Ayo gimana ibu-ibu? Tapi istrinya hebat. Istrinya ngomong gini, selama ini setiap kali ya dapat PK kasihkan istrinya, tidak dihabiskan. Ada yang ditabung, disimpan. Ayo ibu-ibu harus bisa nabung ya. Jangan terus malah ngamuk terus ora cukup gitu saudara ya. Jangan saudara. Tabung. Dia keluarkan, dihitung, dia bilang ini cukup untuk 1 tahun enggak kerja. Maka akhirnya dia pakai uang tabungannya itu untuk tulis. Hanya bukunya laris booming. Apa namanya bukunya itu? Ada. Ini kejadian sungguh-sungguh, saudara. Karena bukannya kisah biasa. Nah, wes, tuh saudara. Apa itu? Secret letter. Ya. Tapi itu sungguh-sungguh terjadi. Hari ini mungkin saya tidak terlalu panjang, saudara, karena saya masih mau mengajarkan yang lain sedikit. Tapi tangkap ya, saudara yang sedang mengalami masalah badai apapun, khususnya yang sedang mengalami PHK. Karena banyak loh. Kalau ini 10.000 itu banyak loh. Benar gak? Ya sekali lagi jangan takut. PHK bukan akhir dari kehidupanmu. Ya yang penting datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Waktu saya hidupku hancur juga saya dapat pertolongan datang pada Tuhan. Ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Taati Tuhan sungguh-sungguh. Ya sekalipun keadaannya berat, ikut sungguh-sungguh. Percaya. Dalam Tuhan ada pengampunan, ada pertolongan, ada tuntunan, ada pembalikan, ada favor, ada mujizat. Saya dorong setiap saudara, kalau punya keluarga, kenalan, kuatkan mereka. Amin. Ayo saya ajak kita bangkit jadi terang. Ya karena pasti banyak ya, karena 10.000 itu pasti banyak loh ya. Jadi kita harus jadi terang, kita hibur, kita kuatkan, kita bawa mereka pada Tuhan supaya bisa dituntun Tuhan, supaya bisa ditolong Tuhan, supaya bisa mengalami kasih karunia. Itu harus kita kalau mau jadi terang,
kita akan dipakai Tuhan terus. Amin saudara, kita akan doa ya, kita doakan semuanya mereka. Termasuk saudara kalau memang sedang ngalam suatu mau didoakan khusus, mau maju juga boleh. Tapi sekarang semua bangkit, ayo kita doa dulu. Doakan semuanya, doakan. Ya, doakan untuk semuanya. Ya, kalau saudara ada yang alami boleh, tapi kita akan doakan untuk semuanya. Angkat tangan saudara dan kita mulai doa dulu. Kita doa dulu. Horala basaka rala basaka rala basaka. Doa saudara, doakan saudara. Horala basaka rala basaka rala. Jangan diam, semua berdoa. Bukan saya berdoa saudara mendengarkan, bukan. Semua berdoa, semua berdoa. Oh, dengan iman, dengan mantap saudara. Berdoa, belajar, praktekkan kuasa doa. Deklarasikan oh, kuasa Tuhan, deklarasikan pertolongan Tuhan. Oh, pakai doa profetik saudara. Doa peperangan saudara. Doa yang penuh kuasa daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sedang berfirman. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau persiapkan kami menjadi penuai, menjadi alat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami sepakat mendoakan untuk semua orang yang sedang mengalami masalah, mengalami badai, sampai terkapar, sampai tergeletak, sampai habis-habisan, sampai tidak punya pengharapan, tidak punya pekerjaan, tidak ada lagi tabungan, sampai oh begitu berat, bahkan oh mungkin yang sampai terjerat oleh hutang Tuhan, oh yang sangat parah kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa di hadapan-Mu Tuhan mereka yang kena dampak dari PHK ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sepakat mendoakan bersama-sama. Kami sepakat mendoakan bersama-sama Tuhan. Kami ketuk pintu hati-Mu, berseru pada Tuhan saudara. Berdiri di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang sedang kena PHK. Berdiri di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah besar, yang tidak berdaya. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya. Oh, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Kami berseru untuk mereka, Engkau menolong. Oh, kami bersyukur punya Tuhan yang oh maha bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terangi mereka juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu pada mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kenakan diri-Mu pada mereka, supaya mereka kenal Engkau Tuhan yang jadi pengharapan, Engkau Tuhan yang bisa jadi jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, beri Tuhan favor-Mu, beri kemurahan-Mu Tuhan, beri pertolongan-Mu, beri mujizat-Mu Tuhan. Jamaah. Oh, hari ini terjadi jawaban doa. Hari ini oh turun pertolongan dari Tuhan. Hari ini turun oh mujizat. Biar mereka mengalami mujizat-Mu, biar mereka kenal Engkau Tuhan. Biar banyak orang datang pada Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, beri Tuhan hujan kasih karunia, hujan favor-Mu, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Orala pasa. Terus saudara, kalau saudara kena ada orang yang alami, tuh sebut namanya saudara. Kalau ada yang saudara kena, sebut namanya saudara. Tuhan tolong, oh bapak ini atau ibu ini atau temanku ini, oh sebut namanya saudara. Oh berkati, tolong selamatkan. Orala pasakarala irala pasaka. Tuhan, ini awal kegerakan besar, jadikan ini awal terobosan besar, jadikan ini awal oh Kau pakai setiap kami Tuhan. Secara khusus kami berdiri untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu oh untuk bangsa kami, untuk kota desa kami. Kami berdiri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berilah telinga yang mendengar Tuhan. Berilah pertolongan, beri kemurahan dari Tuhan. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman.
untuk mereka semua. Kami terimakan pengampunan, kami terimakan pertolongan, kami terimakan jalan keluar, kami terimakan kekuatan. Orala pasakarala pasakarala, hirala pasakarala pasakar, orala pasakarala pasakarala, hirala pasak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus.